Banyak nih pertanyaan bagaimana sih cara meningkatkan sales di outlet yang murah, nggak perlu ngeluarin modal marketing tinggi. Salah satunya strategi cross-selling dan upselling. Coba yuk hitung kalau cross-selling dan upselling sukses dijalankan, berapa ya yang bisa didapatkan? Misal, pelanggan kita membeli ayam goreng, lalu kita tawarkan tambahan kentang goreng dan sosis seharga 12.000. Jika kita berhasil melakukan 10 kali cross-selling dalam sehari, maka 12.000 dikali 10 jadi 120.000. Dalam sebulan, maka 120.000 dikali 30 jadi 3.600.000. Dalam 1 tahun, maka akan menghasilkan 3.600.000 dikali 12 jadi 43.200.000. Nah, lumayan banget kan ya penambahannya? Nah, untuk itu di konten Tanya Foodies kali ini, saya akan ngasih tips bagaimana kita menyukseskan program upselling dan cross-selling di outlet bisnis kuliner kita. Yang pertama, ketahui kebutuhan pelanggan. Hal pertama yang perlu diketahui adalah tidak setiap pelanggan cocok untuk melakukan upselling. Memahami kebutuhan konsumen menjadi awal paling penting dalam penerapan proses upselling di outlet. Misalnya, seorang konsumen membeli minuman dalam kemasan untuk take away sebagai pelepas dahaga sambil menyetir dalam perjalanan. Karena konsumen yang bersangkutan tidak memesan makanan, lalu Anda tawarkan sebuah produk makanan misalnya Indomie rebus, yang notabene-nya akan sulit dikonsumsi sambil menyetir. Otomatis hal ini akan ditolak oleh konsumen. Akan berbeda cerita jika Anda menawarkan produk cemilan lain seperti gorengan atau kue yang bisa dikonsumsi menggunakan tangan. Yang kedua, bijaksana dalam menawarkan produk. Jika konsumen sudah mengambil keputusan untuk memilih produk yang akan dibeli, Anda masih memiliki kesempatan untuk menawarkan produk lain dengan tujuan untuk meningkatkan nilai belanja konsumen. Hal penting yang harus dipastikan adalah jangan sampai menawarkan produk dengan cara terlalu memaksa, apalagi barangnya tidak terlalu dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini dapat berakibat konsumen kesal dan komplain. Yang ketiga, yakinkan dan beri alasan yang kuat agar pembeli tertarik. Saat melakukan upselling, tentu tidak akan selalu mulus. Anda akan menemukan momen di mana konsumen merasa ragu untuk mengambil penawaran Anda atau tidak. Untuk mengatasi keraguan tersebut, Anda mesti benar-benar menguasai produk yang ditawarkan sehingga bisa menemukan celah dan menciptakan kebutuhan terhadap produk tersebut kepada konsumen. Beritahu kepada konsumen bahwa produk yang Anda tawarkan sudah mendapatkan ulasan sangat baik dari banyak konsumen dan menjadi salah satu item yang paling dicari dan menjadi favorit di tempat Anda. Namun dari ketiga faktor tadi, faktor paling penting yang bisa memperbesar potensi upselling dan cross-selling akan berjalan dengan baik adalah kemampuan penjualan menawarkan produk. Lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buat SOP upselling dan cross-selling. Yang kedua, training karyawan yang bertugas melakukan upselling dan cross-selling. Berikan training dengan mencontohkan caranya langsung seperti apa. Yang ketiga, evaluasi secara bertahap proses upselling di lapangan. Sering-sering dikontrol ya. Yang keempat, lakukan dengan konsisten dan disiplin. 5. Terapkan SOP yang mudah dipahami oleh karyawan. Oke, itu dia teman-teman, bagaimana cara melakukan cross-selling dan upselling yang baik. Setelah tahu bagaimana caranya, jangan lupa untuk langsung dipraktekin ya. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan seputar bisnis kuliner, boleh banget ditulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti akan kita coba jawab di konten Tanya Foodies berikutnya.